di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah seorang gadis kecil bernama Ima. Ima adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Pada suatu hari yang cerah, saat ulang tahunnya yang kelima, Ima mendapat hadiah yang agak aneh dari neneknya. Hadiah itu adalah sebuah boneka tua yang tampak cukup meremehkan. Boneka itu memiliki rambut pirang kusut dan wajah yang selalu tersenyum manis. Namun, ada yang agak ganjil tentang boneka itu. Setiap malam sebelum tidur, Ima selalu meletakkan boneka itu di atas meja kecil di sebelah tempat tidurnya. Namun, saat pagi tiba, Ima selalu mendapati boneka itu telah berpindah tempat. Terkadang, boneka itu ada di lantai, terkadang di atas kursi, dan terkadang bahkan dekat jendela. Awalnya, Ima mengira ini adalah ulah main-main adiknya yang lebih kecil. Namun, segera dia menyadari bahwa adiknya terlalu kecil untuk bisa mencapai tempat-tempat tinggi tersebut. Kejadian ini semakin merisaukan Ima, tetapi dia mencoba untuk tidak terlalu khawatir. Dia membiarkan boneka itu berpindah tempat setiap malam dan berharap itu hanyalah imajinasinya yang berlebihan. Tetapi apakah benar ini hanya imajinasinya atau ada sesuatu yang lebih ganjil terkait dengan boneka misterius ini? Minggu demi minggu berlalu, dan kejadian aneh terus terjadi di rumah Ima. Boneka itu terus berpindah tempat setiap malam tanpa penjelasan yang jelas. Ima mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tak ada yang bisa menjelaskan fenomena misterius ini. Yang membuat semuanya semakin aneh adalah suara-suara yang mulai didengar Ima di malam hari. Saat dia berbaring di tempat tidurnya, dia bisa mendengar langkah-langkah ringan yang berjalan di lantai kayu, seperti ada seseorang atau sesuatu yang bergerak di sekitar kamarnya. Suara itu selalu diikuti oleh tawa kecil yang menakutkan, membuat bulu kuduk Ima merinding. Ima mulai curiga bahwa ada sesuatu yang sangat aneh terkait dengan boneka itu. Dia memutuskan untuk mencoba tidur di kamar adiknya, sementara dia meninggalkan boneka itu di kamarnya yang asli. Dia berpikir, mungkin dengan cara ini, dia bisa menenangkan dirinya dan menghilangkan rasa takut yang semakin mendalam. Namun, ketika Ima bangun di pagi hari, dia mendapati boneka itu kembali ada di samping tempat tidurnya. Ima merasa takut dan bingung. Dia mencoba untuk membuang boneka itu, tapi tak peduli berapa kali dia melakukannya, boneka itu selalu saja muncul kembali di kamarnya. Kejadian-kejadian aneh ini membuat Ima semakin terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dia merasa terancam di rumahnya sendiri, dan tidak tahu lagi apa yang seharusnya dia lakukan. Kepala Ima dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban, dan ketakutan yang tak kunjung berakhir. Ima merasa semakin terjebak dalam misteri boneka yang mengerikan ini. Semakin banyak dia mencoba mencari penjelasan, semakin banyak pula pertanda aneh yang menghantuinya. Suatu malam, ketika Ima berbaring di tempat tidurnya, dia mendengar suara tawa boneka yang datang dari kamarnya. Rasa takut menyelubungi dirinya, dan dengan gemetar, Ima berusaha memahami asal suara tersebut. Ketika dia akhirnya mencoba melihat, dia melihat boneka itu duduk di pojok kamarnya,
mata birunya yang menyeramkan memancarkan kehadiran yang menakutkan. Boneka itu tidak lagi hanya benda mati, melainkan sesuatu yang jauh lebih ganjil. Ima mencoba untuk memanggil orang tuanya, berteriak sekuat mungkin, tapi suaranya seperti tidak bisa keluar. Dia merasa sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan yang mencekiknya, menghentikan kemampuannya untuk berteriak. Ima mencoba bergerak, berusaha bangun dari tempat tidurnya, tetapi tubuhnya seperti terjebak. Dia merasa sesuatu yang tak terlihat bergerak mendekatinya. Ima merasakan sentuhan dingin di wajahnya, seperti jari yang mencoba memegangnya. Rasa dingin itu semakin kuat dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ima merasa dirinya semakin tak berdaya. Dan kemudian, Ima merasa dirinya tenggelam dalam gelap. Semua terasa kabur, dan dia merasa dirinya merosot ke dalam keheningan yang mencekik. Tak ada lagi suara tawa boneka, tak ada lagi suara langkah-langkah aneh. Semuanya menjadi sunyi. Keesokan paginya, orang tua Ima datang ke kamarnya dan menemukan dia tidur di lantai. Mereka mencoba membangunkannya, tapi Ima tidak merespons. Matanya terpejam, dan nafasnya tidak lagi terdengar. Sesuatu yang misterius telah terjadi pada Ima, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Boneka itu tetap duduk di pojok kamarnya, dengan mata biru yang menakutkan, seolah menunggu korban berikutnya yang akan jatuh ke dalam tidurnya yang abadi. Misteri boneka mengerikan ini tetap menjadi rahasia yang menghantui desa kecil itu, dan ketakutan akan kisah Ima yang tragis terus menghantui orang-orang yang pernah mendengarnya.